Makes misteri, informasi edukasi akan kami tuang di sini. Nah, perkenalkan saya Jolien sebagai host pada podcast kali ini dan saya Reni. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu pembicara yang lumayan sangat terkenal ya di banyak kalangan SMA Metrawira nih. Ya, murid-murid juga banyak yang suka. Iya. Kalau gitu langsung aja kita panggil Pak Juli, dipersilakan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kalau gitu boleh perkenalkan diri Pak ke audiens kita. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juli Effendi. Biasa anak-anak memanggilnya Pak Juli. Saat ini saya mengajar mata pelajaran penjas. Bapak mengajar pelajaran penjas. Iya, benar. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama nih ngajar di MW sebagai guru penjas? Saat ini Bapak sudah masuk mau 5 tahun. Dari berapa Pak? Dari tahun 2018. Itu sebelum Bapak dari MW, Bapak ada di mana gitu? Pernah ngajar di sekolah lain atau di mana gitu? MW kebetulan adalah sekolah pertama Bapak mengajar. Oh. Untuk sekolah formal ya, tapi sebelumnya Bapak sudah pernah mengajar. Jadi mulai dari Bapak kuliah dulu. Iya. Pas pada Bapak semester 4 sudah mulai mengajar les, privat dan bimbel. Jadi pas Bapak kuliah sambil ngajar, karena Bapak suka berinteraksi dengan anak-anak ataupun ya pelajar-pelajar seperti kalian. Jadi Bapak kan kuliah, itu Bapak kalau katanya Bapak ilmu komunikasi ya? Iya, benar. Bapak kan ilmu komunikasi, kok bisa jadi guru penjas sih? Kayak kenapa gitu? Jadi sebenarnya ceritanya di awal ketika Bapak mendaftar nih di sekolah Metrawira, background Bapak kan ilmu komunikasi itu masih nyambung ke jurusan sosiologi. Karena ada mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu sosial. Namun ketika Bapak apply nih di sekolah Metrawira, Bapak melampirkan kegiatan ketika Bapak dulu masih sekolah menengah atas atau SMA. Dan pada saat itu Bapak masih menjadi pemain basket. Sekolah ini kebetulan terkenal dengan olahraga basketnya pada zaman Bapak masuk. Nah, dikasih pilihan pada saat itu, Bapak mau mencoba nggak untuk bisa ngajar di mata pelajaran penjas. Nah, kebetulan memang ada kesempatan Bapak mau mencoba. Bapak tipenya orangnya selagi memang itu passion Bapak dan bisa Bapak jalani, ya Bapak jalanin. Oh gitu. Iya. Kalau begitu kan Bapak guru penjas nih, kira-kira olahraga favorit Bapak apa sih selain yang basket tadi? Oke. Umumnya olahraga favorit Bapak lebih ke bola besar dan bola kecil. Kalau bola besar seperti basket, sepak bola, kemudian voli. Nah, sedikit pengalaman Bapak selama bermain basket. Ini kejadian ketika Bapak kuliah. Mungkin kalian nggak sadar, Bapak punya tangan akibat main basket. Itu kok Kelihatan beda kan? Iya. Nah, ini Bapak lagi mengidolakan salah satu pemain basket yang dulu di zaman Bapak kuliah itu namanya Michael Jordan. Kita ngelihat videonya lagi. Mungkin kalian tahu istilah dunk ya. Kita masukin bola ke ring basket, kemudian kita gelantungan di ringnya. Nah, pada saat itu Bapak merakit sendiri ring basket di rumah Bapak. Kemudian Bapak buat sampai Bapak dirikan di depan rumah Bapak di kawasan karena rumah Bapak itu kan masih ada lahan depannya yang masih kosong tuh. Bapak buat pakai kayu dan besi yang Bapak modifikasi lah di tukang las. Akhirnya Bapak main sampai pada akhirnya ada kejadian atau accident yang Bapak berhasil nih ngedang nih pada saat itu. Cuman setelah Bapak berhasil ngedang kan Bapak gelantungan di atas terus ringnya jatuh. Kena. Itu Pingsan sih Bapak pada saat itu. Bapak shock kali ya? Nggak shock, Bapak nggak sadar soalnya. Maksudnya kayak jatuh Bapak langsung pingsan panik gitu ya? Nah, gitu. keluarga Bapak pasti panik. Orang tua Bapak, ibu Bapak dan keluarga kakak Bapak terutama yang kaget melihat darahnya kok banyak kali. Ya bersyukurnya alhamdulillah sampai saat ini Bapak aman-aman dan sehat-sehat. Dan masih bisa main basket. Iya. Jadi kan Bapak ilmu komunikasi. Terus jadinya sekarang guru penjas. Benar. Cita-cita awal Bapak memang jadi pemain basket atau ada yang lain? Kayak jadi arsitek atau apa gitu? Kalau di awal tujuan Bapak sebenarnya
ada keinginan di bidang militer. Pada saat tamat SMA, Bapak tuh diidolakan sama orang tua. Harapannya ya, pengennya bisa jadi polisi atau enggak jadi TNI. Dengan postur yang mungkin mencukupi lah untuk pendaftaran. Tapi keinginan Bapak itu ternyata berubah ketika Bapak sudah menemukan guru-guru hebat ketika SMA. Guru-guru yang menginspirasi Bapak untuk bisa lanjut pendidikan di tingkat universitas, baik itu apapun jurusannya. Kemudian dari situlah Bapak mencoba tes. Di zaman Bapak dulu jalurnya SNMPTN namanya. Setelah Bapak tes kan, luluslah Bapak di jurusan ilmu komunikasi. Jadi seperti itu perjalanannya sampai pada saat Bapak kuliah. Bapak menggeluti memang sambil kuliah, walau bidang Bapak nggak olahraga, tapi Bapak suka olahraga. Main sama teman-teman kampus, waktu itu sempat jadi tim kampus juga. Nah, bersyukurnya alhamdulillah waktu itu jurusan Bapak juara liga fakultas. Itu juara liga sepak bola. Tapi kalau untuk basket, tim kampus Bapak mungkin belum sekompak dan bisa dapat juara. Tapi untuk sepak bolanya sudah pernah Bapak. Berarti Bapak emang suka banget ya olahraga ini. Benar, sepak bola dan bola kecil. Bapak kan ngajar di MW Penjas tuh udah 5 tahun kan? Benar. Kenapa sih Bapak kok bisa bertahan lama banget selama 5 tahun itu di MW? Apa yang membuat Bapak bertahan selama itu gitu? Alasan pertama, Bapak merasa kalau ketemu dengan kalian ini, jiwanya bisa lebih muda. Dan kalau Bapak lagi pantaran sama kalian, komunikasi, terus pergaulan bareng-bareng kalian, ketemu nih papasan di jalan, rasanya kayak seumuran gitu. Jadi kelihatan masih muda, itu yang pertama. Tapi yang paling pentingnya adalah Bapak jadi banyak belajar. Bukan hanya sekedar Bapak yang memberikan ilmu, tapi Bapak banyak belajar dari kalian. Karena prinsip Bapak ketika memilih terjun di dunia pendidikan ini, ilmu yang Bapak dapat itu bukan apa yang Bapak cari misalnya dari buku, dari materi-materi yang mungkin bisa kita cari di internet, tapi dari kehidupan yang Bapak jalanin, termasuk pergaulan Bapak bersama kalian. Nah, kira-kira ada nggak sih Bapak pengalaman lain yang Bapak mau share ke teman-teman semuanya? Baik, sebelumnya setelah 1 tahun Bapak ngajar Penjas nih, pada saat pertama awal Bapak masuk, tahun kedua Bapak diberi kesempatan untuk mengajar kelas IBB. Dan pada saat itu kelas 12. IBB. Kelas kamu kan? Iya, tapi belum ada saya. Iya benar. Senior waktu itu kelas 12. Nah, di situ Bapak diberi kesempatan mengajar sastra Indonesia dan jurnalistik. Jurnalistik. Benar. Jadi pada saat itu, nih kebetulan nih, Bapak juga mau share. Kalau dulu Bapak sebelum di Metria Wira, Bapak pernah menjadi penyiar radio Republik Indonesia. Wah, jadi penyiar radio? Iya, tapi bukan jadi penyiar yang itu ya, yang seperti kalian nih kayak host di podcast, tapi lebih fokusnya di pembaca berita. Jadi misalnya nih kayak ada berita ataupun kejadian, Bapak melaporkan dalam bentuk reportase ataupun live report di kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Contoh pengalaman Bapak itu pernah melaporkan kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 pada masa Jokowi pertama kali. Itu di TV mana? Radio Republik Indonesia. Radio. Maaf. Saya kira di TV kan. Ternyata di radio. Radio. Keren. Nah, udah gak nyangka, bukan gak nyangka sih, kayak kita udah gak sampai di akhir pertemuan kita maybe ya. Jadi bagaimana kesan-pesan Bapak tentang sekolah Metria Wira ini, atau mungkin kepada murid-murid atau guru-guru juga. Kalau kesan Bapak selama di SMA Metria Wira, ini udah mau masuk tahun ke-5 ya. Seru sih di sini. Bapak jadi banyak belajar. Anaknya oke-oke seperti kalian, oke-oke banget. Terus friendly semuanya. Ya pasti ada perubahan di setiap angkatan, punya suasana dan situasi yang berbeda-beda. Cuman yang Bapak rasakan itu masih bisa dijadikan sebagai tantangan dan bisa membuat Bapak terus banyak belajar. Kemudian pesannya, tetap semangat. Apapun situasi dan kondisinya, Bapak percaya selagi kita masih melakukan yang terbaik,
dengan moto Bapak, hiduplah untuk bisa memberi sebanyak-banyaknya agar kita bisa menerima sebanyak-banyaknya. Oke, untuk itu aja. Kesan, maksudnya buat podcast kita ke depannya. Wah, buat ke depannya harapan Bapak kalian maju terus, tetap semangat. Amin. Dan sukses. Dan kalau bisa lebih banyak lagi subscriber dan penontonnya. Amin. Cayo. Oh, cayo. Kalau begitu sekian aja podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe. Bye.